perang nih. Nah, judul malam ini rekan-rekan sahabat Wanita semuanya, kita akan mendengarkan sharing dari Om Doni Priliandi, judulnya The Underdog Story, A True Story of Bringing Your Digital Worldwide. Tapi sebelumnya mohon izin saya memperkenalkan diri dulu pada rekan-rekan sahabat Wanita semuanya. Perkenalkan saya Triaji. Nah, mungkin beberapa bulan belakangan ini kurang aktif di di grup karena beberapa tugas dan pekerjaan. Jadi memperkenalkan diri juga, saat ini saya menjabat sebagai HR Manager di PT Transportasi Gas Indonesia di Pertamina dan Bagian Group. Jadi malam ini bareng dengan teman-teman SC1 HR Indonesia, kita akan mendengarkan sharing dari Om Doni. Dan tadi juga Om Doni juga udah nyampein ya Om Doni ya. Partisipan yang apa nih Om Doni yang bakal dapat hadiah nih? Nanti aja, nanti ada slide-nya. Oh, nanti ada slide-nya. Kita akan mencoba mendengarkan paparan dari Om Doni. Tadi sudah sempat disampaikan kepada kita semua bahwa bagaimana sih cerita struggle-nya dari mengelola Happy Five, begitu ya Om Doni ya? Yes. Ya, hingga kemudian juga kita akan belajar mengenai 5-step learning-nya dari Happy Five ini, sehingga kita semua nanti bisa dapat tercerahkan ini bahasa malam ini ya. Apa yang bisa kita tanyakan juga dalam sharing ini, semoga interaktif, semuanya dapat memberikan pertanyaan, tanya jawab. Saya akan membantu sebagai moderator untuk melakukan distribusi pertanyaan kepada Om Doni behind layar ini gitu ya. Nanti kita akan kontak komunikasi. Jadi silakan bisa di chat di di grup chat di sini. Nanti akan saya teruskan pertanyaannya ke Om Doni untuk bisa dijawab satu persatu pada malam hari ini. Mungkin juga bagi rekan-rekan yang di Wanechar yang mungkin baru dan sebagainya, saat ini ada Coach Denny Turner, ada Mbak Sandra, ada rekan-rekan yang tergabung dalam sinergi di antara Wanechar dengan Next Gen. Dan hari ini juga terselenggara atas kerjasama antara Wanechar Indonesia dengan TIKMI. Begitu ya Coach Denny ya? Yes, thank you banget HMI yang selalu mendukung kita. Ya. Thank you banget. Mungkin tidak berpanjang kata, kami serahkan sekarang ke Om Doni Priliandi untuk dapat memulai presentasinya untuk bisa menerangkan kepada kita semua yang ada di sini. Waktu dan tempat saya persilakan Om Doni. Thank you Bro Tri, thank you Bro Denny dan semua teman-teman Wanechar. Nama saya Doni Priliandi, founder dari Happy Five. Mau sharing mungkin 20 menit, sisanya tanya jawab. Semoga bermanfaat dan sebentar, saya mau screen sharing. Alright. Jadi hari ini aku nggak mau cerita tentang masalah framework, masalah pendekatan, masalah whatever tentang HR, tapi lebih kepada cerita tentang Happy Five-nya sendiri. Dan saya yang mengalami perjalanan ini. Judulnya aja udah The Underdog, The Underfunded, Underhyped. Jadi istilahnya nih company chairman lah. In short, supaya lebih menarik, ya kan? Nanti di akhir sesi ini, aku akan mengambil 2 orang yang memberikan pertanyaan yang paling interesting buat saya, ya kan? Nanti yang menang 2 orang ini akan saya traktir lunch, dinner atau drinks bagi yang bisa minum, whatever. Ya, ke Cork and Screw Country Club. Ya, sekarang udah buka dan udah social distance, very nice. Siapa yang tertarik? Nggak ada yang tertarik ya? Kayaknya nggak ada ya. Alright. Oke. Alright. Perkenalkan, ini adalah tim inti dari Happy Five. Karena kalau nggak ada mereka, nggak ada Happy Five. Si Sky yang paling kecil, umurnya 6 tahun. Favor 8 tahun sekarang. Dan Baby itu istri saya, namanya Selvia. So this is the rock, the fundamentals of Happy Five. Benar-benar karena mereka yang ngalamin susah, senengnya, lebih banyak susahnya daripada senengnya, berjalan kawin bareng sama saya, ngalamin bikin Happy Five. Hari ini nggak ada cerita tentang unicorn, ya kan? Tapi kita lebih kepada
kuda lumping. Karena kuda lumping nggak mati-mati. Makan gelas, makan apa aja, nggak mati-mati. Actually, this bling. Describe Happy Five. Happy Five nggak mati-mati, susah mati. Latar belakang sedikit dengan Happy Five, kita belajar bahwa sekarang ini banyak banget perusahaan yang going agile, lebih lincah, lebih adaptif. Tapi software yang ada sekarang sucks, jelek, nggak bisa fit in dengan keadaan agility dari sebuah perusahaan. Konsekuensinya adalah sekarang akhirnya kita bersaing langsung dengan perusahaan yang nilainya 163 billion US dollar. Kalau mau tahu segede apa? Ini adalah 10 kalinya Bank Mandiri. That's how big this company. Dan Happy Five is very, very super small. Now, to start, kita start tahun 2014, jadi 6,5 tahun lalu. Dan hampir semuanya, kebanyakan dari orang nggak percaya sama kita. Nggak percaya sama gue personally. Karena gue nggak punya pedigree-nya. Gue lulusan local, 8 tahun lagi nyelesainnya. S1 doang, teknologi. Gue, again, bukan dari Ivy League. Jadi, gue nggak punya any pedigree to run a startup. Jadi, waktu gue cerita mimpi gue nih, gue mau bikin software yang bisa dipakai di banyak belahan dunia. Banyak banget investor yang bilang, lu nggak mungkin lah gitu. Intinya, in a very nice way, lu nggak mungkin gitu. Lu kuliah aja nggak pernah di Amerika, lu nggak pernah kerja di Amerika, terus lu mau ngarepin lu mau bikin software ke sana, kayaknya nggak mungkin deh, Don. You gotta keep your dream itu lebih kecil. Right? Kita dapat funding 1,3 juta dolar. Nggak begitu banyak dibandingkan dengan startup-startup yang lain, apalagi yang di kompetisi yang sama. Jadi benar-benar si funding ini cuma bisa bertahan dari 2014 sampai 3 tahun berikutnya, sampai tahun 2016. Jadi benar-benar kita resources-nya very small. That's why, ya kan, kita mau bangkrut hampir tiap tahun. Karena fundingnya habis, revenue-nya belum gede-gede amat. Tapi kalau mau dimatiin juga sayang karena udah ada traction. Sehingga saya mesti put semua saving saya. Jadi saya almost has no kekayaan lagi. Everything, duit yang dipakai buat rumah dan sebagainya, itu dipakai semuanya buat operate Happy Five. Dan saya baru gajian itu sekitar 1,5 tahun yang lalu. Sebelumnya saya nggak gajian. Jadi imagine udah mesti fund the team dan mesti gajian buat diri sendiri dan mesti bayar uang sekolah. Now sekarang sih agak mendingan for the past 1,5 tahun yang lalu. Tapi waktu lagi mulai dari tahun 2016 ke belakang itu saya ngalamin daily struggle, bisa nangis, dalam hati atau di luar hati, depres banget sampai jerawatan. Gue tuh dulu, apalagi dulu zaman PL gitu, kayak nggak pernah mandi, nggak pernah apa, tapi nggak jerawatan. But this time around, sampai jerawatan. Jadi stresnya udah level gila banget. Dan lonely-nya bukan karena gue nggak punya teman, tapi lonely karena nggak banyak yang bisa ngerasain apa yang gue rasain. Jadi it's just very, very hard. Nah sekarang, 1,5 tahun lalu kita udah profitable. Kita growing at least 3 kali year on year. Kita mengalahkan beberapa market leaders, software yang lain, the global market leaders. Kita punya tim di London, namanya Erika Georgana, ex dari one of the leader HR-nya Unilever di London. Dan Q4 tahun lalu udah ada yang ngasih offer worth 400 miliar untuk bisa acquire Happy Five, tapi kita decline. Dan so tahu gitu, dan mungkin nyesel sekarang nggak tahu, tapi this is what it is.
Sekarang kita super bangga banget, super senang banget. Kita dipercaya sama one of the best bank di Jakarta, mungkin di Southeast Asia, dan mereka punya mempercayakan untuk running agile performance management dan culture-nya untuk 5 tahun ke depan untuk ke 34.000 users. Kayaknya kita bakalan launch 2-3 bulan lagi dari sekarang. Dan April ini kita udah mulai langsung pilot di BRI, Bank Rakyat Indonesia, ya kan? It's a very large organization, gede banget, ada 135.000 karyawannya, tapi kita running pilot dulu, dan sekarang expanding ke 20 divisi, karena ada new normal, di mana mereka perlu banget untuk bisa memanage productivity and performance karyawannya mereka. Jadi mulai menerapkan OKR Agile di BRI. Dan sekarang kita lagi again masuk, ini prosesnya lama, again ini kayak bank yang super birokrasi banget, tapi kita expanding more team di sana untuk running pilot Agile performance, dan ini customer-nya di goalin sama partner saya yang namanya Erika. My point is, dengan resources yang terbatas, depressed, lonely, nggak ada teman dan segala macam, akhirnya we got this result. Dan again, kita nggak ada spend any dime on sales marketing. Kita baru hire orang sales itu baru tahun lalu. Jadi kalau bisa dilihat aja nih ke websitenya Happy Five, itu dengan isian 3 tahun yang lalu sama. Jadi even we don't have any resources untuk benerin website kita. Dan mulai awal tahun ini kita dapetin coverage lucu banget dari company dari si media-media yang menyoroti jarang loh ada startup yang profitable, dan ini yang benar-benar kita happy banget. And by the way, kenapa mesti profitable? Karena gue mesti bayarin uang sekolah anak-anak, jadi harus profitable. Nggak ada yang mau ngasih funding lagi, jadi kayak ya udah gitu, mesti kerja delivering value buat customer. Now first learning gitu. Ini what is the learning sih? Nah ini yang banyak banget orang lagi mau mulai usahanya gitu. Kadang-kadang mereka terlalu stick sama plannya mereka. Jangan, kita mesti fix sama yang namanya mission kita mau ngapain, tapi ya fleksibel sama strateginya. Sorry. Contohnya nih, ini dulu hal pertama yang gue bikin nih. Gila, cemen banget kan, ini kayak cuman ngomongin apakah Anda bahagia apa enggak nih. Kalau iya gimana dan segala macam. Tapi dengan this this prototype yang akhirnya ada company yang nge-funding si project ini, ya kan? Sampai akhirnya kita belajar, kayaknya orang di Indonesia nggak ada peduli ini tentang bahagia apa nggak nih. Salah kayaknya. Ya kan, yang mereka pedulin apa nih? Akhirnya kita belajar. Oh, ternyata mereka perlu internal communication di dalam, karena email susah banget. Tapi ternyata dari enterprise social media, bayarnya internal communications, nggak terlalu strategik banget dan budgetnya kecil. Akhirnya kita belajar lagi, oh ternyata yang matters banget tuh sekarang culture transformation sih. Jadi with the same product, tapi value proposition-nya beda, akhirnya buyersnya beda. Sehingga company kayak dari XL dan lain-lainnya itu pakai Happy Five buat culture transformations. Tapi ternyata nggak berhenti di sana. Kita juga belajar, oh ternyata the current software buat performance management ini nggak terlalu pas dengan kalau company ini mau going agile gitu, karena susah banget, everything just really hard. Ya kan, aku juga belajar dari Mas Diski bilang, iya Don gitu, kayak susah banget kalau pakai current software yang ini nih gitu, yang 3 huruf ini, it's just very hard gitu untuk bikin goals align sama mana aja, karena mereka terus stick sama organization chart. Akhirnya kita bikin namanya Agile Performance Management. Now second learning, big dreams kita harus punya, tapi kita mesti mulai dengan apa yang kita punya. Impiannya Happy Five kan kita mau dipakai sama global companies. Tapi kan karena duitnya nggak ada, ya kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung jualan di Amerika. Just never happen. Di Amerika juga saingan banyak, dan kita siapa nih gitu dari Indonesia gitu. Now nama PT kita Indonesia Terdunia. Kenapa nih? Karena kita percaya it's a prayer
Karena belum ada company software dari Indonesia yang bisa masuk market luar atau market Amerika. It's a wild ambitions. Kayaknya hampir nggak mungkin. Ya kan? Tapi again, start with what you have. Nah, salah satu milestone yang kita punya adalah, ya coba dong ngedapetin satu customer yang bayar. Kalau customer yang nggak mau bayar, mau banyak. Tapi customer yang mau bayar dan benar-benar sayang banget sama kita. Tanda sayangnya apa? Mau jualin kita, mau promote kita kemana-mana. That's our first milestones. Dan customer pertama kita yang benar-benar cinta kita banget, namanya Kompas Gramedia. Dan to tell you the truth ya, waktu kita lagi deketin BCA nih, yang bantuin kita untuk jualan ke BCA itu ya Kompas Gramedia ini. Gue bilang, Mas Arki, boleh nggak datang nih untuk ceritain what's your experience di Kompas Gramedia dan sebagainya. Dan dia dengan sangat senang hati menceritakan apa yang terjadi di Kompas Gramedia di BCA sama Buliana. So that's another another milestones bahwa kita harus punya impian yang besar, tapi kita harus mulai dengan apa yang ada di depan mata kita. Third learning. Do the things that other won't do. Alright, contohnya nih. Gue mau bisa waktu itu 3 tahun lalu terbang ke SF, ya kan? Untuk meeting 30 menit sama rockstar gue yang namanya Les Lobok. Jadi gue pikir nih, wah ini gue harus punya backingnya nih. Dan gue perlu orang yang bisa bantuin gue untuk navigate kalau gue nanti bakalan di Amerika, dan I need to learn the essence and philosophy and the process. Dan gue belajar bahwa yang paling keren pengelolaan HR-nya at scale ya, itu Google nih salah satunya, yang karyawannya 180.000, tapi tetap mereka punya culture yang bagus. Siapa nih yang nomor 1 di sana nih? Oh, SVP-nya nomor 1-nya namanya Leslo. Terus temen gue nggak ada yang kenal lagi kan? Temen gue yang anak-anak PL gitu yang mana ada yang kenal. Ya udah deh, gue cari, gue stalking sampai gue cari dapetin emailnya dia. Habis itu gue email, ya kan? Terus dia jawab nih, kalau misalnya dari sini nih, oke, Doni, wow, thanks for the kind note, ya kan? Gue ada waktu nih hari Kamis nih, ya kan? Jam 12.30 sampai jam 2.30 nih di Sunnyvale. Dan waktu gue terima ini, itu kan lihat deh, hari Senin, ya nggak, jam 12 malam, ya. Jadi gue langsung book tiket, langsung berangkat supaya bisa nyampe hari Rabu di SF. And that's how crazy things yang orang lagi kayak, Don, lu kan buang-buang duit aja, it's not efficient, it's crazy. ROI-nya apa? Ya kagak ada ROI-nya langsung, gitu. Tapi this is like fundamentals to the next following actions. Atau this is the guy, very kind. Dan gara-gara dia, gue mendapatkan 2 other advisors. Yang satu bekas tangan kanannya Elon Musk, yang satu tangan kanannya Larry Page untuk product sama engineering. Dan di masa-masa sulit, mereka berdua nih dan mereka si bertiga ini nih yang bantuin gue amazingly. Dan even si Nelson and Randy berangkat ketemu sama tim di Indonesia, di Jakarta, dan ditanya sama tim kan, by the way pakai uang mereka sendiri ya, Nelson, lu kan udah udah kaya nih gara-gara lu punya shares banyak di Google, lu ngapain sih masih mau bantuin kita gitu. Dan jawaban dia very surprising ya, dia bilang gini, gue mau buktiin kalau Larry Page itu salah, karena Larry Page percaya bahwa seluruh innovations harus pusatnya tuh di Silicon Valley. Tapi dengan apa yang gue lihat dari produk Happy Five dan missions-nya, I guess you have the chance to disrupt Silicon Valley. Dan itu buat gue ROI-nya gede banget. Yeah, how to put ROI to motivations, just amazing. And then apa hal lain yang gila yang gue lakukan? Kayak pergi ke Amerika, ketemu sama kompetitor gue, jadi gue udah list, pura-pura jadi calon customer, termasuk bikin kartu nama klien, klien Indonesia yang, gue dari company A, punya karyawan 5.000, kayaknya menarik banget nih, gitu. Dan ketemu sama customer-nya mereka, gitu. Jadi gue pengen tanya,
gue boleh nggak diketemuin sama customer untuk mendapatkan customer reference. Yang ujungnya gue nanya, problem dari solusi lu sekarang apa sih? Dan ini adalah the birth of Agile Performance Management, dan kenapa kita bisa punya powerful product dengan value proposition yang very sharp, karena kita melakukan exercise semacam ini. Again, ini nggak ada di business school, ini nggak ada yang ngajarin, ini kayak, do the things that do not scale, do the things that is crazy. Yang orang lain akan pikir kayak, what is the ROI dari activity ini? Fourth learning, fokus untuk hal-hal yang kita bisa kontrol, ya kan, hari ini. Karena ini maraton bukan sprint. Waktu zaman di press, gue inget banget yang bikin gue sadar. Jadi let's say gini, banyak banget masalah yang dihadapi di Happy Five. Tapi one thing yang bisa bikin gue sadar adalah gue harus realize apa yang bisa gue kerjakan dalam hari ini. Karena kalau tidak ada peace of mind, kita nggak bisa bikin keputusan yang bijaksana atau yang wise. Sehingga yang harusnya kita butuh konsentrasi tinggi untuk bisa decide hari ini, kita akan melakukan hal yang tidak bijaksana. Nggak bisa mikir dengan clear. Dan kalau ada masalah yang gede, ini very analogi yang paling menarik. Bagaimana saya bisa makan gajah? Ya gampang. Potong dulu kecil-kecil, terus makan pelan-pelan. And that's the approach yang saya ambil untuk menghadapi problem depression yang ada. Dan waktu saya decide untuk gue coba mau kontrol apa yang gue bisa lakukan sekarang, karena ada banyak hal yang di luar daripada kontrol dari saya. Ya udah, itu ntar aja, yang sekarang bisa lakukan apa nih? Dan itu yang akhirnya bisa nge-save spirit saya, mental saya, pikiran saya. So this is very important, because I believe saya nggak bikin ini untuk kita jual dengan cepat, but this is for the long game. Dan I guess Happy Five 6,5 tahun ini baru warming up. Fifth learning, alright. Nah ini yang paling penting banget, having the right spouse, mentors, and friends. Karena tadi it's a very lonely place, nggak ada yang tahu gitu tentang kesulitannya kita, nggak ada yang pernah bisa ngerasain. Dan yang paling juga bikin parah adalah continuous rejections. Dulu saya ingat waktu lagi PDKT zaman SMA sama satu cewek, ya kan, terus nembak, terus ceweknya nggak suka. Akhirnya gue naik mobilnya tabrakan. Ya. Jadi kayak gila men, rejection dari satu cewek aja udah bikin gue berantakan. Now in reality gitu, waktu lagi bikin Happy Five atau bikin any startup ya, rejection itu benar-benar bisa kayak dikali 100 daripada waktu lagi diputusin sama cewek. Di reject sama investor, di reject sama calon customer, di reject sama calon partner ataupun karyawan yang tadinya udah mau mau sama kita, akhirnya kita di reject. Pernah satu kali saya di reject mungkin seharian. Jadi investor di reject, sampai ke kantor di reject sama partner, terus ada yang datang lagi, Pak Doni gitu, saya mau ngomong sama Pak Doni, itu tim engineering saya. Nah kalau ada orang ngomong kayak begitu, kemungkinan besar kabar buruk, karena kalau namanya kabar baik nggak pernah permisi gitu, tapi kalau kabar buruk pasti permisi. Pak Doni, saya mau cabut nih gitu. Udah deh, itu kayak aduh ini gila banget gitu. Dan kayaknya dalam satu hari itu kayaknya 7 atau 8 rejection, di mana saya berasa sangat sakit banget. Pulang ke rumah, ketemu sama istri saya namanya Selvia. Biasanya saya ada cerita, kali itu nggak cerita, cuman bisa ketemu dia, peluk dia, terus cuma bisa nangis gitu. Udah, karena saking beratnya dan nggak tahu mau ngomong dari mana. Dan selama saya kawin nih 11 tahun gitu, dia juga tahu sih the consequences kawin sama Doni Priliandi, which is going on the wild ride. Dia nggak pernah minta request tas yang paling baru.
or liburan, nggak pernah. Paling yang dia request adalah supaya anak-anak bisa sekolah. That's it. Now imagine kan, dengan peer pressures yang ada sekarang, kalau saya salah pilih istri gitu, saya udah bisa tinggal dari kapan-kapan. Tapi dia tetap comforting saya, doain, dan walaupun dia mungkin nggak ngerti tentang apa yang dikerjain, tapi dia believe. Karena pernah ada one point at time, saya ditawarin kerja, gajinya gede banget, mampus gitu, dan saya bisa ninggalin Happy Five dan kerja di sana. Terus saya bilang sama dia, ini gimana nih, ngambil kerjaannya enggak, dan kita terbebas dari segala macam masalah. Dan dia bilang, ya saya akan follow whatever your decision, babe. Whatever your decisions, kamu mau ke kiri ke kanan, I will be right behind you. But follow your heart. And that's the best gift yang pasangan kita pilih. Jadi emang bagi yang single gitu, it just really matters siapa yang kita kawinin, gitu. Yang kita kawinin. That is matters. Dan again di dunia yang very dynamic ini, di teknologi startup itu nggak ada yang namanya nothing in between. Cuman hari ini kayak asik banget atau low moments gitu, karena the type of chances yang kita lakukan, the types of activity, the type of risk yang kita lakukan. So yeah, this is ini diambil 2 tahun yang lalu. It's just amazing that's the right spouse bisa support banget, and the right mentors and the right friends. And this is will be the last slide. Waktu itu saya minta bantuan sama Leslo. Jadi again saya banyak curhat dan segala macam, dan nothing compete pujian yang genuine recognitions yang diberikan sama orang yang jadi idola kita. Dia bilang gini, ini adalah recommendations buat proses fundraising yang kita lakukan. Dan waktu baca ini saya nangis banget. Mungkin ini emang gak berarti buat bagi orang, tapi this is like means a lot for me. Karena ada somewhere out there yang believes in me. Dia bilang, Doni, you're brilliant, driven entrepreneur. You combine kindness with fierce competitors. Dan detailsnya ada di email ini. Dan ini yang saya bilang kayak, how can you put ROI for this? This is something yang very precious, yang kalau saya down, saya ngeliat ke momen ini, ke email ini, di mana kayak, man, somewhere out there, somebody yang kita admire, right, giving recognitions kepada kita secara genuine karena dia nggak dapat benefit apa-apa. And last one, perjalanan Happy Five masih panjang. Yes, kita udah dapat di pilot di HSBC, dan doain kita baru dapat direct appointment sama Walmart di Meksiko. Makanya kenapa saya ada meeting lagi, karena nanti jam 9 saya ada meeting lagi as a consequences kerja dual time zone. So perjalanan masih jauh banget. There's a lot of educations, there's a lot of struggles, dan we are happy. Tahun ini Happy Five nggak ada yang dipecat. Everybody, semua karyawan masih bisa gajian, dan in fact kita masih nambah bisa orang. So that is something that very grateful yang Tuhan kasih dalam kehidupan saya dan Happy Five. So sekian sharing yang super singkat ini dari Happy Five, and please if you have any questions, monggo banget. Terima kasih Om Doni. Ya. Kalau lihat historinya, aku juga ikut merasakan bergetar juga nih di hati nih. Karena bisa merasakan tadi mungkin sampaikan almost bankrupt dan sebagainya ya. Cuman jadinya mungkin mengawali dari rekan-rekan yang lain gitu yang mungkin ingin menanyakan, silakan bisa di chat atau mungkin nanti bisa disampaikan aja langsung. Nanya langsung. Oke, Mas Dudi langsung mau nanya nih. Sebenarnya nanyanya bisa nanya dulu dong, moderator satu dulu deh. Om Doni, gimana meng-convince tim jika tetap stay dengan Happy Five, dengan Om Doni sampai saat ini, dan berapa orang yang loyal dengan Om Doni saat ini? Oke.
Very interesting ngomongin tentang loyal ya. Jadi loyal sama saya itu saya jadi udah make peace dalam diri saya. Ya. Kalau orang udah kerja di lingkungan tech ini setahun aja, itu udah bagus. Jadi udah setahun lebih sehari is a bonus. Jadi gue udah nggak baper-baper lagi karena bayangin aja, gue udah hire orang susah-susah dan gue hire-nya pasti yang hidden gems, bukan ngebajak dari company lain. Tiba-tiba company kayak segede Gojek, segede Tokopedia datang kayak nawarin gaji 3 kali lipat, ya kan? Kan gue nggak bisa jual segala macam ya. Udahlah, ya you go, that's a better for you. Jadi setelah 6,5 tahun ini ada 2 orang yang apa namanya yang masih stick sama saya, which is my main engineers. Jadi the fokusnya adalah bukan gimana caranya mereka bisa loyal. I guess that's the wrong questions. The right questions adalah gimana mereka caranya selama mereka masih ada di Happy Five, ya kan, gracelessly ada di Happy Five, mereka give their best. Mereka mau going extra mile, ya kan? Jadi kalau kita ngomong loyal segala macam, that's orde lama gitu. Sekarang kan orde EDM gitu, electronic dance music, ya kan? Jadi eranya era zaman sekarang, di mana yang penting you give your best, and that's the best gift that you can give to the company. Jadi waktu kita totally Happy Five apply flexibility dari day one. We don't have any policy on holiday. Jadi ada tuh di kontrak sama karyawan ada satu baris tentang kayak policy on holiday. Statementnya cuma satu. Mau ngambil apa 2 bulan, is up to you, ya kan? Tapi kan nggak ada yang abuse, right? Jadi apa namanya? Tapi waktu lagi WFH ini kan akhirnya semua tim kan doing the remote working, right? Dan tapi akibatnya adalah mereka itu kerjanya jadi lebih giat lagi. Sampai kita mesti nggak batasin supaya mereka nggak burn out. Karena mereka ini semuanya ini giving their best sampai kita ingetin, lu nggak boleh kerja kebanyakan, kalau nggak lu bisa mati. Gitu. We know that we have deadline, right? So dan I guess caranya, pertanyaan caranya gimana, Don? Culture kita nomor 1 transparan, ya. Jadi gue bilang kita ada duit berapa, nggak ada duit berapa, kita masih ada sebulan lagi, 2 bulan lagi, kita punya current revenue berapa, dan everybody punya akses benar-benar nanya apa aja, pertanyaan apa aja, nggak ada pertanyaan yang di ini dan benar-benar no holds barred gitu. Dan yang ketiga, giving the sense of mission. Kita ngapain? Jadi selalu di town hall setiap bulan itu ngomongin the why. Lo tau gak sih kita ngapain nih? Gitu. Ini nih. Jadi kayak benar-benar dibakar terus nih. Ya, jadi kayak motivator. But you know, out of the missions yang kita punya, yang keempat adalah be kind. Ya kan? Jadi kayak kita punya kayak employee, the best employee of the month gitu, of the year. Itu kita tahu nih kayak apa namanya, mereka nih suka sneakers gitu, jadi kita kasih budget 5 juta untuk beli sneakers, ya kan? Jadi kayak terus karena apa namanya tadinya 1 terus akhirnya jadi 3 orang gitu, yang this is our best, dan mereka bisa, gue bilang 5 jutanya nggak boleh dibeliin untuk hal-hal yang berguna. Harus di-spend untuk something yang nggak berguna, seperti sepatu. Dan akhirnya mereka baru beli sepatu Nike semua, you know, Air Jordan 1 dan segala macam. You know, so that's apa namanya, the kindness yang harus ada. Dan I guess that's the culture of, yes, we have to be ambitious, but we have to be very kind to the people. Dan ngasih sense of autonomy yang gede banget. Jadi again nggak ada micromanaging, nggak ada tuh. Jadi everyone feel empowered karena kita percaya everybody bisa giving their best kalau mereka dikasih otonomi yang full dan resources. That's exactly yang dilakukan selama 6,5 tahun sama Happy Five dan nggak berubah. Menarik Om Doni. Jadi panjang deh. Tadi ada Pak Dudi ya, ada Om Dudi ya. Om Dudi mau kasih pertanyaan. Mungkin saya bagi nanti pertanyaan langsung 2. Nanti saya juga akan bacakan dari grup chat juga 2 pertanyaan. Silakan Om Didi.
Ya sebenarnya mirip-mirip tuh udah keambil sebenarnya. Tapi yang selalu gue tuh selalu admire sama energi lu gitu ya. Terus gimana ya nularin itu ke tim lu? Karena ada beberapa tim lu yang gue kenal tuh energinya juga gede gitu loh. Maksudnya the way they serve, the way to talk with us as a customer gitu, calon customer, walaupun belum jadi-jadi gitu ya. Tapi energi mereka tuh kan first project udah, thank you loh. Tapi energi mereka tuh kayak nggak habis-habis gitu loh. All the team, that's what I feel gitu. How you manage itu sih, gimana sih bisa jagain energi yang sama antara lu as a founder gitu ya dengan tim gitu kan, nggak gampang itu biasanya ya. Lagi kan ya I know some of your team lah gitu ya. Energinya tuh kayak nular aja gitu, dan the way they interact with us itu juga beda jadinya gitu. Okay. Beda karena we know kan, you know lah, last year we beat with top 3 lah gitu ya, and then you come gitu with top 3 gitu. Nah beda banget gitu the way we deal with this top 3 and with you guys gitu is different aja gitu. Jadi energi levelnya lain lah gitu. Oke. Padahal nggak lu langsung waktu itu. Iya benar, nggak gue langsung, benar. Jadi share. Yes. Kayaknya ini jawabannya kayaknya ya. Gue juga baru tahu nih. Thank you untuk feedback bagusnya nih. Karena gue juga baru tahu. Tapi kayaknya 2 hal kali ya. Kalau gue mau bilang ngeliatin dari energinya juga nggak ketahuan kan. Ya kan? Waktu kita lagi hiring, gue mau hiring orang yang energi sama. Nggak ketahuan, karena energi itu baru ketahuan kalau udah lagi kerja, ya kan? Kena pressure, baru ketahuan tuh energinya kayak gimana. Jadi I guess ini kayaknya culture yang kita punya sih tadi tuh. Karena culture itu kan sebenarnya representatif cerminan dari CEO atau leader. Dan saya emang driven with mission, not driven by money. Jadi itu beda. Jadi di dalam interaksi saya sama sama tim itu ini feedback yang saya dapatkan dari tim sih. Kan mereka tahu nih kalau kita lagi nggak ada duit, couple of months, kayak beberapa bulan yang lalu ada 2 klien kita churn, ninggalin duit yang banyak banget ininya nih. Dan kita benar-benar kayak strapped by cash. Dan mereka bisa ngeliatin in the lowest of time, saya masih punya semangat despite lagi nggak ada duit, dan mereka tahu banget. Dan momen like that itu kan momen yang precious banget. Jadi dia ngelihat bahwa Doni itu nggak bullshit. Dan karena saya replicate itu kepada my one down, dan akhirnya one down-nya mereka juga mengalami hal yang sama. Dan yang kedua adalah I guess ini mungkin ya, saya kasih otonomi yang gede banget sih. Dan saya nggak pernah busybody atau micromanaging. Yes, kasih feedback, tapi nggak yang kepercayaan. Full trust. I guess that's the 2 things. Mereka lihat role modeling. Yang kedua, saya kasih full otonomi untuk apa yang mereka lakukan. Even ada salahnya, saya akan ambil salahnya itu as my mistake, bukan mistake-nya mereka. Hanya ada tim saya nih baru datang nih, Elizabeth Maria. Right. So itu sih Dudi, kayaknya gitu ya, kayaknya. Thank you. Mau thank you. Itu yang nularinnya mau dicontek soalnya. Jadi ini balik lagi sih Dud, kayak misalnya kan tiket misalnya lagi doing tough times right now, right? I guess the best time untuk leaders itu shine, ya kan? Waktu lagi company-nya lagi in the very difficult situations, dan semua mata employee itu akan ngelihat gitu. Ini nunggu-nunggu nih reaksi dari leader gue kayak gimana nih. Dan itu yang jadi defining moment. Bukan waktu lagi company-nya lagi bagus-bagusnya. Kayaknya gitu kayaknya. Sotonya gue. But that's my angle. Okay, thank you. Sama-sama, Dud. Terima kasih Om Doni jawabannya. Terima kasih Om Dudi. Mungkin yang lain silakan. Atau saya bacakan,
Ada pertanyaan ini Om Doni dari Om Heru Kautsar. Oh, Langsung nanya. Heru. Siap. Ya. Share dong gimana cara kenalan sama calon partner di luar negeri. As we know, mostly Indonesian kan pemalu nih. What did you do the first time, Mas Bro? Happy wedding anniversary juga buat Mas Andra. Oke, silakan Om Doni. Oke, Heru, emang sebagian besar pemalu. Tapi gini, gue nggak bisa menjawab on behalf of everyone. Karena gue orangnya bukan pemalu, gue orangnya malu-maluin. Jadi nggak bisa sama nih gitu. Tapi ya gue ada two stories ya. Satu, waktu gue bisa punya partner atau punya kenalan sama orang yang paling keren buat gue yang namanya Les Lobok dan teman-temannya dia. Ya gue extra effort gila. Gue stalking, gue liatin, gue mau ketemu sama dia. Dan gue nggak malu. Kenapa? Karena niatnya baik. Karena kalau niatnya baik, terus mau ngapain, right? Jadi emang having confidence itu sebenarnya byproduct dari if you have clarity sama apa yang mau dilakukan, and then you got convictions. Jadi kalau kita punya clarity, clear, gue nih mau ngapain, punya ada burning ini ya, something burning in your heart ya, itu yang tadinya pemalu mungkin jadi nggak pemalu gitu, karena kan ya gue perlu nggak jadi malu untuk sama satu orang ini, ya nggak apa-apa, right? Dan yang kedua, by luck. Jadi waktu lagi ceritanya gue sama si yang orang dari Unilever, ya kan, kayak Desember 1,5 tahun lalu tuh gue dapat email dari Unilever. Gue bilang ini kayaknya palsu deh, mana mungkin sih Unilever di London email ke kita. Terus akhirnya kita nanya, Kol, lu kok tahu kita kan company kampret nih, kayak company super nggak terkenal, cuma ada di di desa-desa Indonesia nih. Terus dia bilang, nggak tahu, kita somehow dapetin kontak lo dari either BCG or McKinsey or Deloitte. Mereka juga lupa gitu, tapi akhirnya end up gue pergi ke London, meeting, dan akhirnya dia resign dari Unilever dan join kita. But that's luck. But buat gue adalah either how, kita nggak tahu when the opportunity presents, when you have convictions, kenapa yang gue lakukan ini keren, kenapa yang gue lakukan ini benar-benar akan bermanfaat, then you gonna be the magnet to everyone yang punya resonate sama lu. So it's all started with us sih. Dan emang kayaknya nggak ada hubungannya antara extrovert, introvert, pemalu atau enggak. If you're a magnet, you become the magnet. Pertanyaannya adalah, lu sekarang jadi magnet apa? That's the questions. Oke, terima kasih Om Doni jawabannya nih. Masih ada yang mau tanya langsung atau mau saya bacakan lagi? Mau tanya langsung. Hey, Tante Iren. Tante sih. Halo. Nggak pernah bosen gue sih denger cerita lo sih, keren banget Om Don. Gue mau nanya, itu yang tadi si full autonom itu ya, kesalahan atas full autonom yang your team did, is it worth it? Oke. Apa gimana pertanyaannya, kesalahannya worth it apa enggak? Gimana? Ya, kan lo kasih full autonom kan ke your team kan, dan ada kesalahan tadi lo bilang kan, dan lo take it as your personal mistake lah, because you're the one yang giving the full autonom juga kan ke mereka kan. Nah, kesalahan-kesalahan itu worth it nggak sih untuk terjadi gitu? Terus what is the value for yourself? Atau apa yang lo belajar dari karena kan lo tetap kasih full autonom itu ya ke mereka ya sampai dengan 6,5 tahun ini ya. Tapi maksudnya financially mungkin ada loss nggak sih? Terus apa yang mungkin bisa dicontohin kayak kesalahan paling dari full autonom itu apa yang paling berkesan buat lo, terus tapi itu jadi learning point juga buat Happy Five, buat yourself as a leader, kayak gitu sih. I guess full autonomy, jadi gini, ini namanya otonomi itu kan otonominya di how, di caranya. Oke. Otonomi itu di how.
responsibility kita sebagai leader adalah ngasih why, reason-nya, konteksnya, and what-nya. Sometimes kesalahannya dari gue. Karena gue nggak ngasih expectations yang lebih clear. Gue jadi kayak, aduh, I think you understand my point. Ternyata enggak. Dan itu kesalahannya bukan penerimanya. Kesalahannya itu di pengirimnya, sendernya. Gitu. Tapi ada juga emang salahnya dia. Kesalahannya bisa sampai klien mau churn, client churn. Ya gue sempat gue marah-marah gitu. Tapi ya udah, apakah misalnya orangnya terpada? Ya orangnya terpada gitu. Kecuali emang fundamentally, consistently, nggak performing. Ya udah, mungkin nggak cocok lagi. Karena gue pernah fire orang sebulan setengah lah. Dan gue nggak fire bahkan, dia yang datang kayak gue kayaknya nggak cocok di organisasi lu nih, gue cabut aja. Oh thank you. Gitu. Tapi pembelajarannya tadi tuh things, karena buat gue gini, if you wanna grow Happy Five dari 5 orang, 10 orang, sekarang 45 orang. Wow. Nanti mau ke 450 orang nanti atau ke 4.500. You cannot impose more SOP. Kebanyakan dari perusahaan itu supaya nggak chaos, waktu orangnya makin banyak, ngapain? Peraturan yang lebih banyak lagi nih. Peraturan kencing kayak, peraturan apa kayak, semuanya ada tulisannya ya nggak sih? Lo gini, angkat begitu lah, ini nggak boleh begini. Semuanya diatur gitu kan, ada peraturannya. Right? The more peraturan yang diimpose, right? Kira-kira gitu, orang-orang itu jadi bakal tergerak untuk innovate nggak? Enggak, pusing. I don't think so, karena semuanya jadi kayak over micromanaging, and this is not something yang kita pengen. Justru ya kita belajar gitu, kalau kasih full autonomy dengan segala macam kesalahannya, ya nggak apa-apa. Karena the only way to scale innovation culture, one of them is by giving autonomy dan exercise itu dengan benar. Again, kalau misalnya yang salah leadernya. Itu sih. Oke. Oke, 3 pertanyaan. Berarti ya aku bacakan aja nih dari Om Diski. Sip. Dari Om Diski, ada bagaimana Om Doni memilih tim yang baik? Tapi aku tambahin lagi satu pertanyaan aja langsung dari Juliana Sari ya. What is your value that you uphold during the journey building Happy Five and until now? Oke. So, bagaimana cara milih tim? Ya. I guess gue juga dulu belajar sih. Gue dulu sangat terkesima sama yang namanya pedigree. Lu dari mana? Kayak bobot bibit bebet. Tapi instead of asking siapa nama bokap lu, ya gue nanya, ya maksud gini, gue ngeliat kayak, oh background dari consulting ini, gitu, atau dari pernah kerja di sini, atau pernah ngapain, gitu. Dan you know, jadi at one time kita punya namanya superstar, hiring superstar. Jadi, wah pokoknya keren-keren banget lah, all like the best names in the industry, everyone knows. Tapi is either me yang fail sebagai leader, atau mungkin bukan seasonnya, but pengalamannya waktu itu it does not translate into the productivity yang dibutuhkan. Tapi habis itu gue mulai hire namanya hidden gems. Orang-orang yang underdog juga nih, kayak gue, ya kan? Yang kelihatannya kurang keren, kurang cemen, yang ataupun yang mungkin nggak punya pengalaman di bidangnya. Gue ingat banget nih ada satu tim gue di sini namanya Elizabeth Maria, dulu kerjanya dia Grab di bagian marketing loh, dan sekarang dia kerjaannya ngomongin OKR, ngomongin culture transformations. Iya, kuliahnya aja kagak di situ, pengalaman kerjanya aja nggak ada di situ. Tapi sekarang dia jadi nge-lead all the important implementations yang ada di klien-klien kita, ya kan? Jadi waktu kita ngelihat, jadi yang gue lihat adalah, pertanyaan gue adalah hal-hal berat apa aja gitu yang pernah lu laluin dan bagaimana lu mengatasi itu.
when is your lowest point dan lu mesti ngapain. What is the apa namanya? Dia selalu nanya, of course nanya yang behavior dan ngasih evidence. Karena ini gue baru aja gue posting di IG story gue, ada satu orang bilang bahwa yes, number one, kita harus cari orang yang passionate. That's number one. Yang kedua, cari orang yang persistence. Karena nggak semua orang yang passionate atau yang skillful bisa punya daya tahan untuk ngikutin irama dinamika di startup. That's how I pick my team. Jadi even engineering team gue, CTO gue, banyak banget hire anak-anak yang anak SMK gitu, yang umurnya masih 17 tahun. Keren nggak? Umur 17 tahun kita hire. Jadi ini bener-bener bukan something yang kita cari dari X dari mana, tapi ini SMK. Siapa yang mau hire SMK? As long as this guy or this girl pass the test. Itu pertanyaan tentang value. Kita belum codify value-nya, tapi kita sudah hidupi. Salah satunya adalah kita kasih otonomi. Jadi istilahnya ini freedom and accountability. Jadi dari day one kita nggak ada policy libur dan nggak ada working hours. Flexibility fall, otonomi fall. Diiringi dengan yang namanya accountability. Dan kind. Kita nggak tolerate yang namanya assholes di Happy Five. Nggak ada orang jahat di Happy Five. Everybody is kind. Karena when you kind, you will give extra mile to everyone. Pernah ada satu orang yang kayak kurang kind dan kita benar-benar kasih feedback banget even terhadap pimpinannya. Karena waktu ada satu orang yang nggak kind, itu kayak benar-benar nge-disrupt the culture and dynamics di Happy Five. Tapi sekarang udah berjalan dengan baik lagi. I guess that's the primary culture yang ada. Karena waktu kita kasih otonomi, mereka akan belajar, mereka akan do extra mile, mereka punya energi yang sama, dan itu yang emang paling susah sebenarnya, tapi itu yang kita lakukan. Itu sih the kind of values yang ada di Happy Five. Dan ada tim gue juga di sini, jadi kalau gue ngomongnya salah atau bohong, nanti bisa diteriakin sama tim gue. Protes langsung. Bohong nih, bos gue bullshit, ya bisa juga. Jadi right. Oke, lanjut pertanyaan ya, Om Doni. Pertanyaan berikutnya dari Om Tonda. Pertanyaan nih, bagaimana menjaga platform leadernya? Jadi saya punya leader, technical leader yang keren-keren dan responsible. Dan saya pernah punya selama 6,5 tahun 3 technical leader. Dan ini the transitions, siapapun yang ada, gimana cara prosesnya, ini yang benar-benar mereka jaga. Karena kalau misalnya si technical leadernya ini nggak maintain begini, bakalan berantakan. Jadi emang pikirannya harusnya gini, sorry nggak memberikan hal yang very specific on engineering karena saya nggak ngerti gitu. But so far mulus-mulus aja. Tapi waktu kita punya preparation in mind bahwa not everybody di sini bakalan kerja 5 tahun, jadi kita bisa tahu hal-hal apa saja yang kita harus lakukan. Gitu Pak Tonda yang ini. Tapi kalau misalnya mau detail lagi, nanti aku bisa connect sama CTO-ku. Tapi ini memang ada beberapa hal yang misalnya kayak fundamentally sistem kita mesti kita rubah habis-habisan. Tapi again itu bukan karena keluar masuknya orang, tapi itu karena decision dari technical engineering yang kita ambil di masa lalu. Itu Pak Tonda. Oke, thank you Om Doni. Berikutnya nih, ada yang mau langsung tanya biar sedikit interaktif? Lebih interaktif? Silakan. Kalau enggak nih mau saya bacakan lagi dari Christine Felicia, Tante Christine Felicia ya.
Ini mau tanya tentang hubungannya, sebenarnya kalau ditanyakan harusnya pertanyaan pertama nih yang menarik ini, karena membahas masalah poster dari acara hari ini. Apa hubungannya dengan David dan Goliath, terus agile by nature yang diterapkan itu mulai dari mana dan seperti apa untuk di Happy Five? Oke, thank you. Tadi saya stated di depan, karena saya mau main di bisnis software performance management, di mana saya punya kompetitor namanya SAP. SAP nilainya 10 kali dari Bank Mandiri. Dia punya puluhan ribu engineers. That's the Goliath. Davidnya Happy Five. Karena waktu kita masuk, ujung-ujungnya kita akan di-compare sama SAP SuccessFactors to be precise. Nah, gimana caranya kita ngalahin SAP ya? Right. Jadi kita mesti agile, kita mesti lincah nih. Yang tadi yang gini. Saya tahu nih model-model perusahaan, karena dulu saya pernah jadi implementornya SAP. Yang namanya SAP itu kalau ada perubahan itu lumayan lambat, karena ini is the Titanic, kapal Titanic, is the Goliath. Sedangkan dinamika dari customer itu cepat banget. Jadi kita bilang the only way, ya kan, kita bisa compete sama mereka if we can deliver the features faster than anybody else. Gitu. Jadi bertahun-tahun, 6 tahun pertama dari kita deliver always like setiap 2 minggu kita deliver something new. Belajar dari customer, kita co-create, kita launch lagi. Dan kita belajar dari mana-mana. Tadi saya ceritain, saya belajar dari kompetitor saya, belajar dari customer saya, belajar dari customer-nya ini. Sehingga, kenapa Bank BCA milih saya? Because we afford the flexibility even and the agility dari software-nya. Sehingga nggak ada yang namanya best practice. Karena kalau misalnya saya compete sama SAP, dengan caranya SAP, Goliath kan dia punya tameng, punya apa namanya, punya senjata yang gede, tombak yang gede, dan si siapa namanya, kalau misalnya si David berantem pakai gayanya SAP, kalah, karena si Davidnya waktu dikasih baju tentara segala macam kegedean, nggak bisa, dan dia bisa lakukan apa yang dia bisa lakukan, dia punya ketapel, ya kan, slingshots, dan dia tahu nih, gue mau attack yang very specific nih, yang ada di kepalanya dia. Jadi dia nggak attack kemana-mana, dia attack very specific something yang kalau gue attack ini bakalan crippled down. Dan benar, ya kan? Karena again, in competitions, saya di BCA dan di tempat lainnya, we are in competition with this big guy SAP. Dan kita tahu banget nih, kalau kita cuma ngomongin hal-hal yang lain, kita bakalan kalah nih, tapi kita fokus kepada this one thing. And this one thing yang bikin menang kita. Karena aku ingat sama Kompas Gramedia, we don't have everything features-nya, but we get only one features, ya kan? Itu kayak real time feedback based on the task. Jadi kayak Gojek modelnya, habis ngerjain task, and then ada feedback-nya. Yang nggak ada di SAP. Yang bikin akhirnya waktu itu Kompas bilang, oke, kayaknya gue milih lu. Dan gue tahu Happy Five masih banyak fitur yang belum dibikin. Tapi just because just that one features, kita bisa masuk. And that's how we beat SAP. Bukan beat karena kita punya the full breadth of the product, ya kan? Karena kita kalah. Kita nggak ada apa-apanya nih. Tapi kita cari, kita incer nih apa yang paling spesifik. And kita juga agile in our delivery. And that's something that Goliath nggak punya powernya. Semoga bisa menjelaskan. Menjelaskan nggak sih? Iya nggak sih? Menjelaskan. Kalau kurang jelas, ya. Buka aja gue. Tapi aku jadi pengen tanya ya dari sisi pengalaman aku pribadi ya, pengalaman di tempat kami sekarang ini. Ini kan seakan-akan perusahaan kami kan udah cukup lama, udah cukup tua ya. Artinya mungkin ya kalau dibilang apa namanya Goliath, kalau kami gajah kali ya. Artinya kita ini orang-orangnya juga tadi mungkin generasinya benar-benar kalau secara populasi itu memang di Gen Y, Gen X-nya lebih banyak gitu ya.
Artinya juga orang-orang yang tadi mungkin basis loyalty-nya mereka itu lebih kepada corporate-nya dibandingkan dengan objektifnya gitu, kalau tadi dijelaskan di awal. Oke. Kita juga ada sistem di perusahaan kita yang saat ini juga yang tadi dengan disebut dengan 3 huruf tadi ya. Bisa kita ini menerapkan juga nih yang bareng dengan Happy Five nih, dengan sesuatu hal yang artinya tidak terjadi redundant dari sisi sistem. Artinya sesuatu yang memang yang sistem lamanya juga tetap bisa bisa nyimpen data-data yang memang sudah sering kali kita pakai dalam proses transisinya, dan semisal Happy Five datang itu seperti apa ya kalau shifting, apalagi kayak BCA tadi saya bayangin juga perusahaan yang cukup besar gitu ya, kalau shifting dari sistem yang satu ke sistem yang baru gitu, seperti apa ya kita bisa menjelaskan ke top management dalam proses itu. Oke. Jadi kapan kita mau meeting sama top management? Gila jualan. So, I guess saya kalau gini, penjelasannya cuma gampang. Cuma perlu namanya integrations. Nanti kita identify. Kayak kita sama BCA, kita akan connect sama dari 3.000 branch kan. Setiap pemimpin cabang itu punya key metrics. Dan itu nanti kita integrate dengan sistemnya Happy Five. Jadi nanti akan automate untuk ngeliatin progressnya at real time. Or every individual kepala cabang yang ada di entire BCA itu connected sama sistemnya dari BCA, dan kayak di BRI kita akan masuk, mereka engineering timnya udah pakai Atlassian Jira, dan nanti kita akan integrasi sama Jira. Jadi kita istilahnya bisa berteman nih. Tapi pertanyaannya sebenarnya lebih penting lagi, karena itu technical questions itu lebih gampang untuk di-address. Asal ada biaya, ada waktu, ada resources, kita bisa ngelakuin. That's the easiest part. I'm not saying easy, tapi itu butuh waktu, tapi itu lebih gampang untuk kita address. Yang paling susah itu sebenarnya adalah untuk merubah perilakunya. Karena you're not buying Happy Five. You want to change the way you work. And as the consequences, tadi ya harus ada apps yang berubah. Tapi nggak bisa cuma beli for the sake of gue mau pakai Happy Five because it's cool, Doni kayaknya asik banget anaknya, ya kan, ketawa-ketawa mulu, kayaknya happy banget, gue mau pakai sistem paling canggih. Nah, tapi kalau tanpa disertai the reason yang benar, the why-nya, ya nggak bisa jalan. Karena misalnya contohnya kayak, ini biasa aku dapatin ya, typical KPI di BUMN kan tanggung renteng banyak bener ya, KPI bisa 15, yang 12 tanggung renteng. Kayak klien gue kayak BUMN. Ya kan tanggung renteng. Lah, gue bilang, ini kalau tanggung renteng, ini siapa yang mau responsible? Ya kan? Nggak ada tuh high performing companies terus punya tanggung renteng. Karena gue tanyain, ini gimana nih yang responsible buat ini? Ya karena rame-rame, ya udahlah, gue nggak fokus, gue coba fokus yang ini doang. Kayak salah kaprah gitu, kayak ketakutan bahwa kayak ya udah kita yang penting rame-rame gotong royong. Nah, kita nggak bisa nih kayak gini, kita harus kolaboratif, ya kan, harus mementingkan the mission of the company, right? Tapi nggak boleh tanggung renteng atau gotong royong untuk kerjaan satu project gitu, jadi nggak ada accountability. You remember ya, the freedom and accountability itu go hand in hand. Accountability itu clear accountability. Jadi pernah satu case nih, saya di one of the customer saya ngomong sama direktur, bos, untuk ngerjain satu accountability ini ada 4 orang. Kira-kira kalau mau ngupdate, langsung mau call 4-4-nya, atau mau call cuma salah satu orang doang? Ya enggak lah, ngapain ke 4-4-nya, ke satu orang aja. Ya udah, pilih salah satu yang mana. Padahal ini 4-4-nya istilahnya kepala divisi yang sama ya. Akibatnya alignment-nya itu bisa peer alignment. Jadi ini udah nggak ada lagi ego sektoral. Kok gue bisa report sama temen gue, kan gajinya kita sama, ya kan? So I guess that's why setiap kali saya meeting, hal pertama yang saya bilang adalah tidak semua perusahaan cocok pakai Happy Five. Gitu. Not because we don't want the money, we need the money. Anak-anak sekolah mahalnya minta ampun, gitu kan? Tapi if you engage us with the wrong reason, ya jadinya ya nggak pas nih.
Ya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa dong. Kita happy sama setahun sekali kita punya performance review. If this works, jangan di uya-uya gitu. Tapi kalau dari bos bilang kita mau increase transparency, kita mau increase alignment, kita mau increase priority. Gitu. Apalagi model KPI kan, tipikalnya copy paste dari tahun lalu. Karena saya selalu nanyain, ini kenapa perlu ada KPI ini? Ya kan dari tahun lalu udah ada Pak. Jadi nggak nyambung nih sama company strategic priority-nya mau ngapain. Ya gue bisa ngobrol banyak tentang hal ini lah. Tapi that's the fundamentals daripada kalau technical lebih kebayang prosesnya. Gitu bos, gimana? Thank you Doni. Thank you Doni. Oke, kita ini langsung maraton nih pertanyaan-pertanyaan terus bertubi-tubi. Om Doni, pertanyaannya ini dari Tante Vira Arisnayani ya. Will you have now the startup ready radar when you meet people and do you see a lot in us Indonesian? If not, what's the traits mostly missing? Oke, saya baca aja deh. Ini saya orangnya agak bolot. Benar mana ya? Mana pertanyaannya? Ada di atas ya? Ada. Di sini ya? Enggak ya? 0744. 744. Oke. Would you have now the startup ready radar when you meet people and do you see a lot is in Indonesian? It's not what is the threat mostly missing. Oke, ini saya tangkap aja ya. Gue jelasin ya. Boleh dijelasin, boleh. Ada orangnya nih. Silakan Tante. Sorry agak bolot. Iya, udah jam mulai turun kan prosesornya. Yes, gimana Vira? Coba boleh diterangkan, boleh. Kan udah nih banyak gemes, banyak derita, banyak ketemu berbagai jenis manusia di seluruh dunia. Di Indonesia itu ngomongin startup, terus ketemu orang di mall, ngobrol 1, 2 kata, 3 kata, 1 kopi, 2 kopi. Berasa nggak ngeliat, orang ini bakalan startup ready, orang ini nggak ready sama startup. As you said, like not everybody needs Happy Five, ya kan? Tetapi maksudnya kalau Oke, ngerti. You want to make Silicon Valley you want to prove that Silicon Valley is not in Silicon Valley but can be somewhere else. So can it be in Indonesia kan gitu? Ya, I guess two things. Tadi kan pertanyaannya kalau nggak salah pertama ngomongin radar nih, gitu. Caranya tahu sih gimana orang ini startup ready apa enggak? Ini sangat gampang sekali sih. Kalau orang ini kebanyakan ngomong doang dan nggak pernah execute, nggak pernah keluar dari perusahaannya, nggak pernah sacrifice his life, nggak pernah start something, nggak pernah ship something, nggak pernah build something, cuman ngemeng doang, ya nggak startup ready. Karena yang startup ready itu nggak pernah ngomongin startup, dia bikin. Dia start doing, dia start eksperimen. Mau kalah, mau salah, because it's high chances of failures. Now, I guess sekarang ini gimana caranya to build the ecosystem adalah build a successful one. Ya, dan sekarang ini banyak banget sekarang startup Indonesia bukan cuma yang level unicorn, tapi yang level yang kemarin ada PFAS, anak muda Indonesia yang dapat funding Series B $50 million, itu 750 miliar, ya kan? Buat dia punya network 250 agents yang jualan financials macam-macam. I guess the more success story, ya kan, the more people yang exit, yang build and exit sehingga punya duit dan duitnya akan diinvest lagi for angel investing, itu akan bikin cycle ekosistem di Indonesia ini jalan. Dan fund juga makin lama makin gede. Teman saya dulu waktu di MDI, di Telkom, dia punya pool fund $200 juta. Itu zaman 7 tahun yang lalu, 8 tahun lalu sih kagak ada tuh kayak gitu ceritanya. But now they have, dan makin lama makin banyak. Jadi I guess buat kita yang nggak kebanyakan teori, build something and make it successful sehingga implikasinya banyak orang yang lihat, banyak orang yang terinspired, dan rodanya akan berputar nih gitu. Again, karena kalau misalnya tahu nih dalam investment dari startup, hal yang pertama yang akan didapat itu namanya angel investing. Jadi ada satu orang individu yang invest di satu orang startup. Dan biasanya
kayak in case in Happy Five yang invest di angel investor jadi Happy Five itu kebanyakan adalah other entrepreneur yang udah pernah exit. Jadi kayak apa namanya, nanam benih, growing, bijinya apa namanya, buahnya keluar, terus habis itu kayak bijinya keluar lagi, and then like nanam lagi. And the more we have, we're gonna have a jungle. Semoga jelas Vira ya. Menohok sekali itu yang banyakan ngomong nggak bisa startup. Udah deh jelas deh banget. Oh itu very clear sih, lo banyak ngomong atau emang do something. Makanya gue suka banget waktu gue ke Silicon Valley tulisannya gede-gede, get shit done. Keren nggak? Jadi nggak usah kebanyakan. I have that book, Get Shit Done. I love ya kan? it. Jadi jangan kebanyakan cangkem, apa namanya, bacot gitu. Ojo kakean cangkem. Ojo kayak cangkem. Nah, ya itu. Oke, thank you Om Doni. Lanjut nih, kayaknya ada tinggal 2 pertanyaan terakhir nih. Nanti tinggal closing nih, 8.30. Ini ada 2 pertanyaan dari Om Stefanus Edo Prastia ya. Om Doni, kenapa sih nyiptain Happy Five sampai ninggalin comfort zone? Pengalaman apa yang bikin tercetus ide tersebut, bahkan dalam situasi sudah menikah dan harusnya baru punya anak masih kecil-kecil? Oke, ini pertanyaannya keren banget. Gua dulu kayaknya waktu 6 tahun lalu bikin Happy Five, di setiap kali ngomong sama anak muda, gua akan encourage. Lu semua ya, lu harus jadi entrepreneur karena keren dan bikin dampak. Bla 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 lah, all the bullshit ya diomongin, right? Sekarang beda sekarang. Ya kan, waktu itu gue sempat diundang ke Binus Internasional, ya kan. Gue datang ke sana, terus gue ngajarin tentang entrepreneurship. Ngajarin tentang Happy Five. Pertanyaan pertama gue adalah, siapa di sini yang mau jadi entrepreneur? Let's say ada 10 orang. Raising hands. Gue langsung jawab, oke. The purpose of my talks today, making sure dari yang 10 tadi, jadi tinggal 1 orang doang yang pengen mau jadi entrepreneur. Kenapa? Karena running a business itu udah susah. Tapi running a tech business itu kayak komplikasinya dan chances untuk resiko untuk gagalnya tuh kayak jauh lebih gede gitu dinamikanya. Jadi kalau misalnya, so it's not for everybody. It's not for, dan buat gue nggak ada salahnya juga kerja. Karena kerja, we can create something yang juga useful dan keren juga. Karena untuk orang yang mau running jadi tech entrepreneur, itu harus bisa benar-benar nahan yang namanya rejections. Persistensinya, grade-nya harus gila-gilaan. Kalau diputusin atau ditolak sama 1 cewek, sekarang gimana caranya ditolak sama 100 cewek sehari? Bisa nggak? Jadi kayak rada-rada agak kayak sadomasosis gitu, ya kan? Kayaknya gue suka banget nih di reject nih gitu. Jadi kayak that's the part of entrepreneur gitu. Kecuali bokap lu kaya banget, konglomerat, nggak jadi masalah. Nah, gue kan tadi gue nggak punya safety net, ya kan? Gue bukan anak orang kaya dan punya anak. Jadi waktu lagi punya this wild crazy, gue minta izin dulu sama istri gue, boleh nggak? Karena kalau nggak dimintain izin nggak boleh, gue nggak jalan. Dan menurut restu dari dia jalan, gue jalan. Dan kalau misalnya berarti iya, kita sepakat, ya kan, seperti janji kawin, through masa sulit dan masa senang gitu, I'll be with you. Yeah, that's the story. Lupa tadi kan sampai kenapa sih comfort zone? Sebenarnya sih burning fire aja sih, burning fire kayak gue ngeliat kayak gila nih banyak banget orang nggak happy, ya kan? Karena nggak di value di kerjaannya di kantor, karena dia nggak bisa do their best, nggak bisa perform their best, kadang nggak dikasih clarity, nggak punya otonomi dan sebagainya. Itu yang bikin gue punya burning desire. Kenapa namanya Happy Five? Karena gue mau bikin orang happy. Karena imagine kalau 1 ayah, ya kan, 1 daddy, 1 ayah bisa happy itu bukan artinya nggak through tough times, tapi dia bisa fulfilled gitu, dan dia bisa berasa puas, dia bisa I create something meaningful today at office. Dia waktu balik, walaupun dia capek, dia masih punya ada sisa elemen, sisa spiritnya dia
yang dia bisa share kepada anak dan istrinya dia, sehingga by the end of the day, you know, they're gonna have a happy family, bukan yang orang yang nggak di-value di tempat kerjanya, benar-benar stres banget dan balik ke rumah dan dia nggak punya sisa apa-apa yang dikasih kepada anak dan istrinya. Jadi if I can make a change ke satu ayah, actually gue make a change to another 3-4 people, ya kan? If I can make a change to 1,000 people, actually it's a 5,000 people. Jadi itu yang obses gue. Jadi you have to be very obsessed sehingga mau meninggalkan comfort zone. Itu sih pertanyaannya, jawabannya. Happy Five yang dulu aku pernah dengar langsung dari Om Doni, happy on a 5 days work. Iya, happy 5 working day employee. Oh, I see. Om Doni, oke, lanjut ada 2 pertanyaan lagi muncul nih. Om Doni, ini ada pertanyaan dari Woi, Pak Wiwi, Bos Wiwi, senior PL. PL 74 nih. Iya, kayaknya gue langsung jawab dulu nih, kayak gue ngeri nih. Silakan. Oke. Bos Wiwi. Jadi mereka rental software Happy Five, Agile Performance Management buat pengelolaan kinerja karyawan dari BCA. Dan yang kedua buat culture transformation enabler. Jadi itu kayak ada internal social media dengan recognitions dan custom survey. Itu jadi kita implement on premise di BCA. Habis itu mereka sewa, kita dikontrak 5 tahun. Jadi mereka akan rental per tahun. Hopefully mereka happy sampai tahun ke-5, nanti tahun ke-6 mereka akan renew lagi. So that's the scope of service-nya. Termasuk juga kita juga ada change management, customer success yang bantuin di implementasinya di BCA. Gitu Bos Wiwi. Oke, next. Lanjut pertanyaan tadi dari Mardalina Syah nih ya. Gimana jika mau change culture sebuah company untuk menjadi agile, di mana justru jajaran direksinya yang tidak ready dan hal tersebut lebih karena faktor ego masing-masing? Oh, very clear. Kalau leadernya nggak mau berubah, ya emang kagak bisa. Udah selesai kan? Berarti kan? Udah selesai, that's it. Ya. Culture itu bukan agendanya HR. Model, ya? Yes, culture is not HR agenda. Culture is a CEO agenda. Kalau dia emang kagak mau, ya kagak bisa. Iya. Ini kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi deh ini, Om Doni. Mungkin beberapa hal, mungkin ada yang mau tanya lagi atau mau di wrap up nih 821. Om Doni mau wrap up? Oh, dari Om Irfan nih. Tadi gimana ngekap bahkan ngebus. Gimana ngekap bahkan ngebus semangat tim di tengah kondisi fully surviving seperti saat ini. Saya, I guess, intentionally-nya saya nggak mau ngekap. Gini loh, kalau misalnya ada orang yang ditawarin kerja 3 kali gajinya, saya pasti langsung dapat blessing. You have to go. Tapi gimana caranya ngebus semangatin? Cara yang sama saya pakai dari 6,5 tahun lalu. Transparan dengan keadaan, kasih understanding, kasih the reason, the why, dan share progress. Every progress matters. I guess di kala tough times atau enggak, cara yang kita pakai tetap sama. Yang tadi saya udah ulang-ulang tadi. Transparan, otonomi, kebebasan, empowerment, kind. I guess that's the thing yang yang kita lakukan. Jadi nggak ada bedanya. Gitu sih Bos Irfan. Oke. Ya, kayaknya udah nggak ada lagi nih. Masih ada lagi nggak ini? Nggak ada ya. Om Doni, tadi sempat mention di sini ada timnya. Mau tahu dong komennya timnya sendiri ada. Iya boleh. Boleh dong. Ada namanya Ricky Setiawan. Ricky. Silakan. Ricky coba Ricky. Mau komen apa nih komennya? Disuruh komen apa dia Ricky? Suruh komen apa gua? Halo semua. Oke.
Keren gue. Biasa anak gue tiba-tiba excited kok kayak begini. Halo semua, selamat malam. Oke. Selamat malam. Oke, silakan mungkin bisa cerita tentang situasi dan sebagainya di Happy Five. Ya. Ya, silakan, Om Riki. Baik lagi, gue sendiri baru join Happy Five setahun yang lalu, jadi masih ada teman-teman gue sini, ada Indra, ada Ria, ada Miki, menurut gue juga ada yang beda. Tapi one thing that I believe, tadi Doni udah cerita, soal gimana kita coba ngubah satu karyawan atau satu keluarga satu persatu dari dia pulang ke rumah, pulang dari kantor punya sesuatu yang dia bisa bagikan. Itu yang gue believe banget sih. Dan gue percaya itu semua solusinya di digital, di tangan. Kita nggak bisa berharap pada hal lain selain kita sendiri melakukannya. So itu komen gue, that's why I believe in Doni's mission. Itu yang kita lakukan bersama-sama sekarang. Berat sih, educate teman-teman, terutama educate clients itu tentang proses yang Doni dan kita vision itu berat banget. Tapi ya gue percaya, selama ke bawah pasti ada jalan. Itu sih Mas, yang bisa gue share. Oke, mantap banget nih. Hai Mas Denny. Riki, gue tapi kan lu udah dengerin lu joinnya terlambat gitu, tapi gue seberapa gue bullshit atau beneran yang gue omongin? Ya gimana ya? Kalau ngomong bullshit ya cuman Tuhan yang tahu lah ya. Enggak, gue kayak di sini. Sorry, gue kenal Doni udah cukup lama. Doni adalah orang yang bisa ngajak gue pindah dari company besar untuk ngejar mimpinya dia berapa kali. Tapi yang gue tahu memang apa yang Doni lakukan ya ujung-ujungnya buat Indonesia sih. Makanya nama PT kita, nama value kita buat Indonesia. Lo boleh cek lah semua orang-orang di belakang sistem kita, engineer kita nggak ada tuh orang-orang dari luar. Memang ini produk lokal tapi memang visi Indonesia. Jadi gue bisa bilang sama Doni yang dia share ya begitu adanya. Makanya gue bilang gue nggak bisa nambahin apa-apa karena apa yang dia share sih udah cover semuanya sih menurut gue. Oke. Om Riki ya, di sana apa nih posisi? Dia keren dia. Nama title-nya dia Chief Revenue Officer. Beban hidup. Atau kita bilangnya Chief Money Officer. Kang cari duit. Cari duit lah. Supaya kita bisa hidup. Kang Tau. Oke. Coach DT ada yang mau disampaikan, Coach DT? Don, thank you banget Don. Ini teman-teman semua, saya nemenin handholding Don itu dari awal banget. Masih di koma dulu ya? Iya di koma. Komanya sekarang udah COVID malah gitu. Mau CD kan? Ya. Iya. Yoi. Gila. Jadi saya witness sendiri perjalanannya. Memang tadi itu buat saya yang paling paling bermakna adalah learning point yang di-share sama Doni malam ini. Karena learning point itu nggak akan kita dapetin dari textbook manapun. Itu adalah the school of hard knocks gitu ya. Karena memang kita ngadepin kehidupan itu dan kita beruntung sebetulnya hal-hal itu yang di-share oleh Doni malam ini buat kita semua. Dan memang kenapa presence-nya Doni Happy Five itu jadi penting untuk komunitas kita malam ini adalah karena sebagai praktisi kan kita masih belajar fokus ke eksekusi sebetulnya. Karena talk is cheap gitu ya. Jadi thank you banget Don. Terima kasih untuk sudah mau meluangkan waktu, tapi lu masih punya utang. 2 orang yang mau lu ajak itu siapa? Oke, gue tahu. Yang pertama untuk pertanyaan yang gue bilang bagus, satu Dudi. Bro. Gak ada maksud apa-apa, tapi lu pertanyaan lu bagus tadi. Iya, thank you. Yang satu lagi yang kena ke hati gue, pertanyaannya Stefanus Edo Prasetya. Oke. Halo Stefanus. Stefanus gimana? Stefanus ada di luar Jakarta apa gimana dia? Stefanus, ada nggak orangnya di sini? Oh Jakarta. Oke. Jakarta. Udah. Nih nomor telepon gue, Stefanus. Nih. Ya kan? Nanti gue bikin grup, nanti kita ketemuan minggu depan. Ya. Nanti kita bertiga, kita ke Cork and Screw minggu depan. Ricky jangan diajak ya. Kita ngomongin Ricky. Oh ya, kita ngomongin Ricky, of course. Ricky jualan. Kita makan enak. Oke.
mungkin sebelum bubar bisa nggak videonya dinyalain semua, mikrofonnya di unmute semua, kita berikan applause untuk Doni. 1, 2, 3, thank you Don. Terima kasih Om Doni. Thank you. Iya, apa namanya? Saya potret sebentar nih, saya potret. Thank you Om Doni, thank you. Oke. Sama-sama Om Deni. Thank you. Screen 1 semuanya. Oke, thank you. Sekarang layar kedua ini masih banyak yang dapat nih. Oke. Layar ketiga. Dan yang terakhir layar keempat ya. Oke, thank you very much. Balik lagi ke Om Triaji, silakan Om. Oke, terima kasih Coach DT. Mengakhiri agenda malam ini, ada mau closing statement Om Doni? Ada yang hysterical tuh kayaknya tuh. Mungkin ada yang mau di closing statement kan Om Doni dari paparan malam ini dari Kalimat penutup. Kalimat penutup Om Doni, silakan. Oh, cuma satu. Asik banget sih. Penambahan tinggi sejak 2 Maret. Cuma satu. Thank you udah dikasih kesempatan untuk ngomong apa adanya. Karena mungkin gue nggak cocok untuk ngomong di semua ini, tapi very very grateful to have a community like this, and I love you all. Asik. Terima kasih Om Doni. Oke, semua rekan-rekan manajer, kita terima kasih banyak telah bisa hadir di malam ini di agenda yang penuh dengan insight gitu ya yang diberikan sama Om Doni berkenaan dengan Happy Five, bagaimana dia berjuang hingga sampai juga tadi 5-step learning-nya dan beberapa hal yang saat ini juga Happy Five sudah profitable ya Om Doni ya, dan kita doakan juga bisa benar-benar sesuai cita-citanya bisa membangun Indonesia dan total bisa kita juga merasakan apa yang dibangun dari Om Doni buat kita semuanya ada di sini. Oke, saya itu dulu yang bisa kami sampaikan dan kita akan bertemu di momen sharing manager berikutnya yang lain. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan semua. Thank you. Terima kasih Pak Triaji, Mas Doni, Coach DT, Mas Terima kasih Coach DT.